Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahreja, program studi ekonomi syariah semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah praktek pengamalan ibadah atau PPI. Lebih tepatnya di sini saya akan membahas tentang bidang 1, yaitu tentang bagian toharah dan sholat. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan toharah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu toharah. Toharah adalah membersihkan kotoran atau bersuci sebelum melakukan ibadah fardu seperti sholat misalnya. Kemudian toharah dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu berwudu, kemudian tayamum, dan mandi wajib. Langsung saja saya akan membahas tentang wudu dan bagaimana tata cara wudu. Perlu kita ketahui di sini rukun wudhu terdapat 6 rukun, yaitu yang pertama niat, kemudian membasuh muka, lalu membasuh tangan sampai ke siku, disunahkan kanan terlebih dahulu, kemudian membasuh sebagian kepala, selanjutnya membasuh kedua kaki mulai dari telapak kaki, jari-jari kaki sampai ke mata kaki, kemudian yang terakhir yang keenam tertib atau beraturan. Langsung saja masuk kepada langkah wudhu. Yang pertama yaitu mencuci tangan seraya membaca bismillah dalam hati. Kemudian yang kedua berkumur-kumur. Yang ketiga menghirup air ke dalam hidung sebanyak 3 kali, kemudian dikeluarkan. Selanjutnya membasuh muka seraya berniat di dalam hati. Adapun lafal niatnya adalah sebagai berikut, yaitu nawaitu wudu'a li rabbil hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Kemudian membasuh kedua tangan sampai ke siku, disunahkan mengutamakan tangan kanan terlebih dahulu. Yang selanjutnya mengusap kepala, setelah itu membasuh kedua telinga, kemudian membasuh kedua kaki mulai dari telapak kaki, jari-jari kaki hingga ke mata kaki. Kemudian yang terakhir berdoa menghadap kiblat setelah melakukan wudhu tadi. Adapun doa setelah melakukan wudhu adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Amin. Kemudian setelah membaca doa tadi, selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara berwudunya. Yuk, mari kita simak video berikut.
Baik, karena saya sudah mengambil wudhu. Setelah mengambil wudhu tadi, kita membaca niat sesudah wudhu sambil menghadap kiblat. Baiklah, kita membaca niat sesudah wudhu tadi. Adapun lafal niatnya adalah sebagai berikut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Amin. Baik, masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang tayamum. Tayamum adalah mengusap muka dan dua tangan dengan debu yang suci. Tayamum merupakan pengganti wudhu atau mandi dengan syarat-syarat tertentu, diantaranya yang pertama yaitu tidak ada air dan sudah berusaha untuk mencarinya tetapi tidak ada. Kemudian airnya ada tetapi hanya cukup untuk keperluan hidup, makan dan minum. Kemudian yang selanjutnya berhalangan menggunakan air, misalnya karena sedang sakit yang tidak diperbolehkan menggunakan air, misalnya kita menggunakan air bisa menyebabkan penyakit tersebut bertambah parah bahkan membawa kepada kematian, maka kita disunahkan untuk melakukan tayamum. Adapun cara tayamum adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca basmalah seraya meletakkan kedua telapak tangan di atas debu yang suci dan berniat. Adapun niat tayamum adalah sebagai berikut. Nama itu tayamuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Perlu kita ketahui dulu di sini tayamum dapat dilakukan di batu yang berdebu, tanah, kemudian dinding yang berdebu, kaca yang berdebu. Di antara benda tersebut yang telah saya jelaskan, kita bisa melakukan di antara salah satu benda tersebut untuk bertayamum. Kemudian setelah membaca niat tadi, disunahkan untuk mengurangi debu agar tanah tidak terlalu tebal dan butiran-butiran kasar tidak menempel, dengan cara mengadu kedua sisi telapak tangan dalam posisi terbalik. Kayak gini contohnya. Setelah kita mengambil debu tadi, debunya kita bentuk tangan kita benturkan untuk mengurangi debu yang tebal, yaitu supaya debu yang menempel di telapak tangan menipis dan debu pada kedua telapak tangan tersebut disapukan satu kali ke muka hingga merata. Contohnya gini untuk bertayamum. Kan tangan kita tempelkan di dinding yang berdebu, misalnya ini saya ngambil contohnya di dinding. Setelah itu kita bacakan niat tayamum yang tadi di dalam hati. Setelah kita baca niat, lalu debu yang menempel di tangan kita ini tadi kita benturkan, biar ini fungsinya untuk mengurangi debu yang tebal dan supaya debu yang di tangan kita ini menipis. Setelah kita tepuk ini, kemudian kedua telapak tangan kita ini disapukan ke muka sampai merata sebanyak satu kali. Contohnya kayak gini. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, tahap untuk melakukan tayamum yang selanjutnya yaitu bekas debu menyapu muka yang tadi, yang di telapak tangan kita ini tadi kita bersihkan. Kemudian diletakkan lagi ke atas debu yang lain. Misalnya kita kan ngambil debu di dinding bagian sini yang tadi, kemudian setelah itu kita cari ke tempat lain, misalnya di atasnya atau di samping atau bawahnya. Kurang lebih seperti itu. Yaitu fungsinya untuk menyapu kedua tangan dan menipiskan debu dengan cara yang ditepuk-tepuk tadi lagi. Diawali dengan tangan kanan, lalu tangan kiri. Baik, langsung saya contohkan saja. Ini kita tempelkan lagi tangan kita ke dinding yang berdebu.
beda tempat dengan beda tempat dengan cara yang pertama kita menempelkan yang tadi. Misalkan yang awal tadi kita tempelkan di bagian sini, maka untuk yang kedua, cara yang kedua ini kita tempelkan di atas biar beda tempat, kurang lebih ya, begitu. Setelah kita tempelkan, kita baca niat dalam hati. Setelah itu kita angkat tangan kita, lalu kita tepuk-tepuk lagi kayak yang awal tadi. Maaf ada gangguan ini Pak, iklan. Baik, lanjut. Setelah kita mengambil tangan kita tadi, kita tepuk-tepuk. Kemudian yang debu di tangan kita ini kita bagi dua, untuk jari-jari yang bagian sini untuk bagian tangan luar, kemudian debu yang ada di telapak tangan kita untuk bagian dalam. Contohnya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Kita dahulukan yang kanan dulu, yang debu yang di jari-jari kita usap kayak gini. Setelah itu yang telapak tangannya kita usap seperti ini. Nah, begitu juga dengan yang di kiri, kita usap bagian luarnya dulu, kemudian bagian dalamnya. Sudah cara tayamum saya praktekkan. Kemudian langkah selanjutnya adalah berdoa sebagaimana doa sesudah wudhu tadi, yang mana doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Kurang lebih seperti itu. Untuk tayamum sendiri ini digunakan niat tayamum itu menyesuaikan. Misalnya tayamum kita gunakan untuk bersuci dari hadas besar, maka niatnya lain lagi, kita ganti. Misalkan contohnya kayak gini, yang saya praktekkan tadi adalah doa tayamum untuk melaksanakan sholat fardu. Misalkan untuk bersuci dari hadas besar, kurang lebih niatnya seperti ini, yaitu nama itu tayamuma lirob il hadasil akbari pardalillahi ta'ala. Nah, kurang lebih seperti itu. Selesai sudah pembahasan tayamum, selanjutnya saya akan membahas tentang mandi wajib. Langsung saja kepada mandi wajib. Yang menyebabkan di sini saya jelaskan sedikit lebih dahulu. Mandi wajib adalah mensucikan diri dari hadas besar, yang mana hadas besar tersebut disebabkan oleh misalnya kita mimpi basah bagi yang remaja atau dewasa. Mungkin untuk yang bersuami istri misalnya ini melakukan hubungan badan, perlu mensucikan diri, yaitu dengan mandi wajib. Adapun tata cara mandi wajib adalah sebagai berikut. Yang pertama, disunahkan berwudu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, membaca basmalah dan niat mandi. Adapun lafaz niat mandi wajibnya saya lapatkan nanti pas di praktek. Kemudian yang ketiga, meratakan air dan menyiramkan air ke seluruh bagian tubuh lebih tepatnya. Kemudian yang keempat, membersihkan sela-sela persendian tubuh, misalnya di jari-jari tangan, jari-jari kaki, atau di sini di belakang kuping. Kemudian yang terakhir, membaca doa sesudah mandi. Sudah mandi wajib tadi, doanya sama dengan setelah kita melakukan wudhu. Baik, langsung saja kepada prakteknya. Karena tidak mungkin saya mempraktekkan dalam keadaan mandi, jadi ini saya hanya mengilusikan saja, kurang lebih seperti itu. Baik, yang pertama yaitu kita disunahkan untuk berwudu.
Kemudian yang kedua tadi membaca basmalah dan niat mandi wajib. Adapun lafaz niat mandi wajibnya adalah sebagai berikut. Yaitu nawaitu gusla lirafil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Sudah kita membaca niat mandi tadi. Setelah itu kita siram air ke seluruh bagian tubuh kita. Misalnya ini saya ambil gayung, ini air di gayung. Setelah itu kita siramnya itu bisa mulai dari kepala terlebih dahulu dengan menyiram kepala, menggosok kepala hingga seluruh bagian kepala terkena air. Setelah itu menyiram tubuh atau badan bagian kanan. Misalnya ini saya ambil air, kita siram, kita gosok-gosok badan kita mulai dari depan sini hingga ke belakang sini. Setelah itu bagian yang kiri lagi kita siram dari depan hingga ke belakang. Setelah menyiram seluruh bagian tubuh seperti yang saya praktekkan tadi, kita membersihkan sela-sela persendian tubuh, misalnya dari jari-jari kita, jari-jari tangan, jari-jari kaki kita, semuanya harus terkena air. Setelah itu setelah kita membersihkan persendian ini tubuh atau sela-sela jari tangan, jari kaki tadi sudah selesai, selanjutnya kita membaca doa sesudah mandi wajib. Doa sesudah mandi wajib itu kurang lebih sama dengan doa setelah kita berwudu. Adapun doanya adalah sebagai berikut, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Selesai sudah praktek taharah atau bersuci, selanjutnya akan masuki praktek sholat. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang materi sholat. Yaitu di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara dan bacaan sholat. Perlu kita ketahui, sholat sendiri terdapat atau terbagi menjadi 5 waktu, diantaranya yaitu sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Dan total rakaat sholat itu semuanya kalau ditotalkan ada 17 rakaat sholat. Itu yang saya katakan itu adalah sholat fardu atau sholat wajib. Kemudian masuk ke tata cara dan bacaan sholat 5 waktu. Yaitu tata caranya yang pertama adalah berdiri tegak bagi yang mampu, sedangkan bagi yang tidak mampu berdiri tegak bisa dilakukan dengan cara duduk, berbaring atau sejenisnya. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah yaitu membaca niat. Terlebih dahulu saya bacakan niat-niat sholat. Yang pertama niat sholat subuh, itu bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal subuhi rakataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian sholat zuhur, bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala usolli fardal zuhri arba'a rakatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian yang asar, wa ta'ala usolli fardal asri arba'a rakatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian sholat maghrib, lillahi ta'ala usolli fardal maghribi salasa rakatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian sholat isya yang terakhir, bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala usolli fardal isya'i arba'a rakatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Demikian rangkaian niat sholat yang sudah saya sampaikan mulai dari sholat subuh hingga sholat isya. Baik, masuk yang tata cara sholat. Yang pertama yaitu berdiri tegak bagi yang mampu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Bagi yang tidak mampu bisa dilakukan dengan cara duduk atau berbaring. Kemudian tata cara yang selanjutnya itu membaca takbiratul ihram dengan kalimat Allahu Akbar sambil berniat dalam hati.
itu niat sholat sesuai dengan jenis sholat yang kita laksanakan. Kemudian setelah melakukan takbir tadi, dilanjutkan dengan membaca doa iftitah, yang mana doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wahjatu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda anifa muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bijalika umirtu wa ana minal muslimin. Sudah membaca doa iftitah, maka akan kita lanjutkan setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Kemudian dilanjutkan dengan surah pendek atau ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Setelah itu, langkah yang selanjutnya adalah melakukan ruku dengan niat atau bacaan ruku adalah sebagai berikut, yaitu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian setelah kita melakukan ruku tadi, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan i'tidal, itu dengan membaca dengan ini doanya, yaitu setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, yaitu dilanjutkan dengan doa Rabbana lakal hamdu. Kemudian setelah kita melakukan i'tidal, langkah sholat selanjutnya yaitu adalah sujud, yaitu bacaan sujudnya adalah sebagai berikut, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sebanyak 3 kali. Lanjut setelah sujud tadi, langkah yang selanjutnya yaitu adalah duduk di antara 2 sujud, yang mana bacaan duduk antara 2 sujud ini adalah sebagai berikut, Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian dilanjutkan dengan tasyahud awal atau tahiyat awal. Langsung saja kepada bacaannya, yaitu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kurang lebih bacaan tasyahud awal seperti itu. Dilanjutkan dengan tasyahud akhir. Nah, di bacaan tasyahud akhir ini ada tambahan sholawatnya. Simak bacaannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Selesai sudah bacaan tahiyat akhir atau tasyahud akhir, maka dilanjutkan dengan mengucapkan salam. Diwajibkan ke kanan terlebih dahulu, baru setelah itu menghadap ke kiri dengan bacaan yaitu Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Oke, selesai sudah tata cara sholat dan bacaan sholatnya. Langsung saja memasuki praktek. Baik, langsung saja masuk ke dalam praktek sholatnya. Di sini saya akan mempraktekkan sholat maghrib. Berikut tata cara sholat dari saya. Simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu lillahi ta'ala sholli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati ada an lillahi ta'ala
Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wahjatu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa muslimah wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati. Allahu akbar. Allahu akbar. Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa atini wa'fu'ani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatu mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, melanjutkan tentang pembahasan salat fardu atau salat wajib tadi. Di sini perlu kita ketahui bahwasanya salat fardu itu dapat dilakukan secara individu atau sendiri, bisa juga dilakukan secara berjamaah. Itu dengan banyak orang. Kalau kita melakukan sholat fardu atau sholat wajib secara berjamaah, itu maka akan terdapat dua pelaku, yang mana pelaku yang saya maksud ini adalah seorang yang menjadi imam dan yang menjadi makmum. Baik, langsung saja kepada pembahasan. Di sini saya akan membahas tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang imam dan seorang makmum. Langsung saja masuk ke hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang imam. Yang pertama yaitu mengetahui dan menyesuaikan dengan situasi makmum dan tempat sholatnya. Maksudnya di sini ialah imam itu perlu mengetahui batasan dan kemampuan makmum di tempat sholatnya. Kemudian yang kedua, meluruskan shaf sebelum sholat. Fungsi dari meluruskan shaf sebelum sholat ialah untuk menyempurnakan barisan ketika sedang melakukan ibadah sholat tadi. Kemudian yang ketiga atau C, memendekkan bacaan sholat. Memendekkan bacaan sholat ini bisa juga berfungsi kalau jamaah yang sedang sholat bersama kita itu kebanyakan dari kalangan lansia yang sudah tidak sanggup untuk berdiri lama, dan apabila berdiri lama itu seperti merasakan sakit kaki atau sebagainya lah pokoknya. Nah, dengan fungsi memendekkan bacaan sholat itu setidaknya dapat meringankan para jamaah lansia tadi yang ikut menjalankan sholat berjamaah bersama kita. Kemudian yang D, membaguskan bacaan sholat. Hendaknya imam membaguskan bacaan sholat, yaitu dari segi tajwid, bacaan, dan sebagainya. Yang kelima yaitu hendaknya imam disenangi oleh makmum. Maksud dari hendaknya imam disenangi oleh makmum ini ialah misalnya sang imam merupakan tokoh ulama yang disenangi di daerah kampung, misalnya di daerah kampung tersebut. Nah, maka hendaknya sang imam ialah tokoh yang tadi, yang tokoh disukai oleh masyarakat tadi. Selanjutnya yang F atau yang keenam, sunnah bagi imam menyaringkan suara. Maksud dari sunnah bagi imam untuk menyaringkan suara ialah agar semua para jamaah yang sedang mengikuti kegiatan sholat tersebut dapat menyimak atau mendengarkan bacaan dari seorang imam tersebut. Mungkin kurang lebih begitu. Kemudian syarat utama menjadi seorang imam sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Islam merupakan syarat yang wajib bagi seorang yang ingin menjadi seorang imam, baik di masjid maupun di musola. Yang kedua yaitu berakal.
Maksud dari berakal di sini ialah imam paham dengan apa yang akan ia kerjakan pada saat ia menjadi seorang imam, dan juga paham tentang apa bacaan-bacaan yang akan ia gunakan pada saat sedang menjadi seorang imam. Setelah itu yang ketiga, balik. Maksud dari balik ini yaitu adalah sudah dewasa atau sudah pubertas. Kemudian yang keempat, syarat menjadi imam yaitu adalah harus seorang laki-laki. Kemudian yang kelima, suci dari hadas. Suci dari hadas ini maksudnya tidak dalam keadaan sedang junub. Maksudnya ini sedang tidak suci. Kemudian yang F, bagus bacaannya dan rukun salatnya. Perlu diketahui untuk syarat menjadi seorang imam yaitu adalah memiliki bacaan yang bagus dan rukun-rukun salatnya benar atau tepat. Misalnya kayak ruku. Saya mencontohkan ruku yaitu badannya tegak lurus, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang G, bukan makmum. Kemudian yang selanjutnya, selamat, sehat atau tidak sakit, dan juga tidak ujur. Ya, maksud dari selamat, sehat atau tidak sakit itu merupakan syarat untuk menjadi seorang imam. Harus ini apa itu, harus dalam keadaan fit, keadaan sehat. Itu merupakan syarat untuk menjadi seorang imam, syarat utama malah. Kemudian yang terakhir, lidahnya fasih, dapat mengucapkan bahasa Arab dengan tepat. Lidah fasih juga merupakan syarat utama untuk menjadi seorang imam. Misalkan kalau ingin menjadi imam tetapi kita masih kurang fasih dalam pengucapan bahasa Arab, karena seperti yang kita ketahui dalam bahasa Arab itu salah sebut kata maka artinya juga akan salah, kurang lebih seperti itu. Baik, karena pembahasan tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang imam dan syarat menjadi seorang imam tadi sudah saya jelaskan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang makmum. Langsung saja saya jelaskan hal-hal apa saja yang perlu diketahui oleh seorang makmum, yaitu yang pertama, mengikuti imam dan segala pekerjaan. Maksud dari mengikuti imam dan segala pekerjaan ini adalah misalnya nih imam sedang melakukan takbir, maka kita juga ikut melakukan takbir. Kurang lebih seperti itu. Setelah itu mengikuti gerak-gerik perbuatan imam. Nah, maksud dari mengikuti gerak-gerik perbuatan imam ini sendiri adalah kurang lebih dengan yang saya jelaskan yang tadi, mengikuti imam dalam segala pekerjaan. Misalnya imam sedang takbir, kita ikut takbir. Imam ruku, kita ikut ruku. Imam sujud, kita ikut sujud. Selanjutnya langkah yang C, yaitu tidak mendahului perbuatan imam. Maksud dari tidak mendahului perbuatan imam ini sendiri adalah yaitu misalkan imam sedang takbir, kita udah ruku aja gitu, itu sama dengan mendahulukan perbuatan imam. Atau seperti ini saya kasih contoh, misalnya imam belum selesai mengucapkan takbir tetapi kita sudah lebih dulu melakukan gerakan takbir tersebut daripada imam. Nah, maka itu juga termasuk daripada mendahului imam. Yang selanjutnya, imam dan makmum berada dalam satu tempat. Maksud dari imam dan makmum berada dalam satu tempat ini adalah misalnya imam dan makmum tersebut berada dalam satu kawasan tempat, misalnya masjid, maka imam dan makmum tersebut harus berada di masjid tersebut. Tidak bukannya imam di masjid A sedangkan makmum di masjid B misalnya. Bukan seperti itu ya, harus berada di dalam satu tempat. Kemudian tempat berdiri makmum tidak boleh terkemuka daripada imam. Itu juga sudah pasti, karena tempatnya makmum ialah di belakang imam. Selanjutnya
susunan makmum. Kalau makmum hanya seorang diri, hendaklah ia berdiri di sebelah kanan imam, agak ke belakang sedikit, dan apabila datang orang lain hendaklah ia berdiri di sebelah kiri imam. Sudah ia takbir, imam hendaklah maju ke depan atau kedua makmum tersebut itu mundur ke belakang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh makmum. Selanjutnya saya akan membahas tentang masbuk. Perlu kita ketahui, masbuk ialah orang yang tertinggal rakaat sholat, sebagian atau semuanya dalam salat berjamaah. Apabila orang yang masbuk mendapati imam sebelum ruku atau sedang ruku dan ia dapat ruku yang sempurna bersama imam, maka ia mendapat 1 rakaat pada saat itu. Kemudian hendaklah ditambah kekurangan rakaatnya sesudah imam memberi salam. Adapun cara sholat orang masbuk adalah mengikuti gerakan imam pada saat itu yang sebelumnya didahului oleh takbiratul ihram, berniat dalam sholat. Baik, berikut adalah penjelasan tentang masbuk yang dapat saya sampaikan. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan dalam bab 1 atau bidang 1 tentang sholat, taharah dan sholat ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.